Ini merupakan mobil yang penjualannya tinggi di Gias 2021. Nonton video ini sampai habis. Ini adalah Toyota Veloz yang baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami sudah membuat first impression reviewnya mobil ini. Akhirnya sekarang kami tes jalan berkat unit yang dipinjam dari Auto 2000 dan Mogot, tempat biasa kami beli Toyota. Apabila Anda cari segala macam Toyota, disitulah tempatnya. Veloz, Avanza, Xenia. Seperti biasa setiap review kami ceritakan dulu sedikit sejarah mengenai Veloz, Avanza, Xenia. Merupakan produk kolaborasi antara Toyota dan Daihatsu. Pertama kali diperkenalkan di muka bumi itu adalah Desember 2003. Merupakan adik kecil dari Toyota Kijang, yang kemudian Kijangnya berganti model menjadi Kijang Innova di tahun 2004. Innova sudah tidak lagi mobil yang terjangkau, maka Toyota mempersiapkan Avanza sebagai penerus segmen pasar Toyota Kijang. Dulu Avanza pertama kali dikeluarkan harganya hanya kurang lebih 100 juta. Bahkan versi termurahnya yaitu Xenia dengan tipe terendah hanya 60 jutaan. Harga yang sangat terjangkau ini membuat Avanza Xenia jadi raja jalanan. Laku sekali, ada di mana-mana, luar biasa. Pilihan mesinnya ada 1000 cc yang hanya tersedia di Xenia dan ada juga yang 1300 cc saat itu. Kemudian tahun 2006 terjadi facelift dengan perubahan di grill dan bumper. Dan ada pilihan mesin baru yaitu 1500 cc VVTi. Lalu tahun 2011 akhirnya ganti model. Generasi kedua diluncurkan, all new Avanza dengan bentuk yang lebih modern dan lebih bagus. Namun sebenarnya tidak semuanya ada perubahan, tidak semuanya baru. Walaupun eksterior dan interiornya itu berubah, tapi platform yang dipakai tetap sama. Jadi, not entirely all new Avanza. Bisa dibilang major facelift. Di saat yang sama, Avanza tipe tertinggi yaitu tipe S dihilangkan, diganti menjadi Veloz, Toyota Veloz. Dianggap sebagai model yang berbeda. Pada tahun 2015 terjadi facelift. Mereka menyebutnya dengan Grand New Avanza, Grand New Veloz, Grand New Xenia. Setelah hampir 20 tahun dan membuat Toyota menjadi lebih kaya, akhirnya benar-benar ganti model. Bukan hanya major facelift, menjadi bagus. Ya, pada video ini kami fokus ke Veloz, bukan Avanza Xenia. Sebenarnya kami heran, kenapa pula jadi pilihan yang paling laku? Padahal Veloz ini merupakan varian termahal dari Avanza Xenia. Ya, sekarang kami berada di J99 XAR, tempat drifting yang keren di Indonesia. Banyak event-event drifting yang seru terjadi di sini. Lihat itu, tembok aja udah banyak tabrak-tabrakin mobil tuh. Karena drifting. Ya, dan kami sekalian shoot GR Yaris, kami coba drift juga di sini. Ya, sekarang lagi photoshoot bersama Om Husen. Kembali ke objek di video ini. Toyota Veloz. Duh, tampangnya ini sebenarnya gini ya. Kalau dibandingkan dengan Avanza Xenia yang dulu dan Veloz, itu memang berubah jauh, ini jauh lebih modern, tapi bagus amat pun enggak. Ada anehnya gitu loh, kayak ini terlalu mengotak, terus grillnya tuh seperti gede banget ya. Zaman sekarang emang grill tuh gede-gede, tapi ini gede agak ngeblok gitu ya. Cuma ya nggak bisa dibilang jelek juga karena bandingin sama Veloz zaman dulu, ini jauh lebih baik. Lampu-lampunya itu full LED. Ya, kami sudah bahas ini di first impression review. Jadi kami hanya sekilas saja lewat. Ada fog lampnya yang tidak LED, pakai bolam biasa. Tapi kadang-kadang fog lamp itu memang dibutuhkan bolam biasa. Tapi kalau kami dengan LED tetap. Ada chrome dari ujung depan sampai ujung belakang, tidak putus sama sekali. Kemudian ini pinggirnya itu ada tekokan ini. Ini dekoknya ke dalam ini sebenarnya. Dalam, tapi malah menimbulkan seperti over fender yang keker gitu sebelah sini. Namun sebenarnya tidak, ini nggak keluar-keluar amat, tapi karena tekukannya membuat jadi seperti keluar. Dan ini ada tekukan yang terus sampai belakang juga, bikin seperti otot. Terus kalau ngelihat clearance ini, ya memang mobil-mobil zaman sekarang tuh selalu ada clearance di sini nih, antara pilar A dengan bawahnya. Ban dan velg yang didapatkan untuk Veloz, ban 205, tebal 50, 17 inch velgnya, cukup besar. Depan disc brake dan khusus untuk Veloz, belakangnya itu disc brake juga ya. Jadi Toyota itu tidak pelit dengan yang namanya Veloz. Disc brake belakang aja dikasih, luar biasa.
Panjang Toyota Veloz baru ini adalah 4.475 mm, lebih panjang sekitar 275 mm dari sebelumnya. Lumayan memanjang. Kemudian wheelbase-nya 2.750 mm, lebih panjang 95 mm dari generasi sebelumnya. Semakin besar. Ground clearance-nya ini 205 mm. Anyway, ini ada stiker beginian ya karena ini minjem dari showroom Auto 2000 dan Mogot. Be the first to experience. Jadi ini adalah mobil test drive-nya showroom kita pinjem. Veloz, go more than ever. Sementara di depan itu pakai seakan-akan overfender, kalau yang belakang ini pakai overfender beneran tapi tipis sekali. Ya untuk ngimbangin yang depan aja. Bisa dilepas-lepas. Kayak yang ini udah agak nganga malah. Kalau ngelihat dari belakang, keker gitu, mengotak. Ini ada lubang-lubangan palsu. Knalpot palsu nggak ada, bagus. Bahkan knalpotnya pun ngumpet di bawah, nggak mau sombong gitu, punya knalpot, gue punya knalpot nih. Kayak mobil-mobil Eropa zaman sekarang tuh, ya pakai knalpot palsu, ya malah bangga gitu pakai knalpot palsu lagi. Heran. Ini ada lampu yang menyala dari ujung ke ujung, bagus sekali. Q ya, termahal, dan ini adalah unit termahal Toyota Veloz Q. Toyota Safety Sense. Nah ini belakangnya semuanya sudah pernah kami bahas di First Impression Review. Anda bisa cek video itu, kami juga sudah tes duduk row 3. Maka pada video ini kami fokus ke nyetirnya. Nyetirnya mobil ini tuh penasaran sekali. Sekarang mesinnya. Mesin yang dipakai adalah mesin yang sama dari Veloz generasi sebelumnya, yaitu mesin Toyota 2NR VE dengan dual VVT-i. 1500 cc 4 silinder 16 valve menghasilkan tenaga 106 PS dengan torsi maksimal 138 Nm di RPM 4200. RPM torsi maksimalnya tinggi juga, tapi itu tepat sesuai untuk kebutuhan gearboxnya. Karena tenaga tersebut disalurkan ke gearbox CVT yang kemudian disalurkan ke kedua roda depan, bukan belakang. Intinya mesin yang sama, tapi gearboxnya ganti dan dari rear wheel drive pindah ke front wheel drive. Kuncinya kan keyless. Kuncinya itu sentuh yang ada dua garis-garis ini, ya kan? Tapi biasanya mobil yang model begini seperti di Yaris kami, untuk membuka kuncinya itu tinggal sentuh bagian dalam, sudah terbuka kuncinya. Tapi kalau ini enggak terjadi apa-apa. Which is bagus. Kita bisa cek udah kekunci apa belum gitu ya. Udah kekunci belum? Nggak akan ngebuka kuncinya. Untuk bukanya sentuh sini lagi. Buat kami tidak ada masalah, cuma agak berbeda aja. Dan ternyata ini bawel sekali kalau misalnya ada orang duduk di belakang, ini kan terdetek di sini dan dia tidak pakai seat belt, mobilnya akan berisik. Mengingatkan, ayo ada orang belakang nggak pakai seat belt di sebelah sini, ayo tangkap, gitu. Nggak tangkap sih, ayo kasih tahu suruh pakai seat belt, heran. Ini udah kami jelaskan semua pada first impression review, kecuali ini adalah wireless charger. Ini kalau taruh sini, handphone akan nge-charge. Tapi somehow kami menemukan kadang-kadang kedip-kedip. Nah ini nggak tahu maksudnya apa. Kayaknya harusnya dia nyala diem deh. Kenapa dia berkedip-kedip begini? Walaupun sebenarnya masih nge-charge. Dia lagi mencari frekuensinya kali. Nah ini kedipnya diem, nyala orange, masih nge-charge nggak? Masih. Tolong komentar di bawah apabila Anda tahu, karena kami tidak tahu sama sekali kenapa begitu. Sekarang mati terus nge-charge lagi tiba-tiba. Nah apabila Anda butuh Apple CarPlay, Anda pasti pakai kabel seperti ini ya. Otomatis kan berarti dengan tercoloknya handphone ke kabel itu dia akan nge-charge. Cuma naruhnya jadi bukan di sini lagi, karena nggak enak tuh ngenanggung, ya kan? Naruhnya jadi bingung kan di mana? Paling bisa di bawah sini ngumpet dikit. Ini kan ada tempat-tempat tersembunyi nih, ya, yang ada colokan-colokannya. Mungkin taruh bawah sini. Itu cuma jadi susah ngelihat handphonenya dan ngambilnya. Ya, ngambilnya tuh kayak susah, nyelip-nyelip. Ini beberapa hal yang kami tidak suka juga pada mobil ini itu adalah ini. Ya, ini adalah TV belakang ya. Semua Veloz dapat beginian. Veloz yang tipe ini itu ya begitu. Dia ngelipatnya begini. Nah, dengan harapan mungkin ini ada pencahayaan ekstra dari monitor yang kita bisa ubah gambarnya seperti apa. Kayak murah gitu. Ya gitu deh, ya. Dan AC ini bentuknya benar-benar masih nggak bisa enak di mata gitu nih. Bentuk ini agak kurang enak di mata. Kami tidak menemukan tempat kartu di mobil ini. Apakah bisa ditaruh sini? Ada tempat? Nggak ada tempat kartu. Kan sekarang udah zamannya pakai kartu tol begitu ya. Kok nggak ada tempat kartu? Apa kayak slot masukin slup gitu ya, kayak di Sigra? Kok nggak ada ya? Di bawah sini paling ada tempat, tapi bukan tempat kartu specifically. Nih paling di balik vanity mirror selipin gitu. Tapi kan jauh.
Ini buat kartunya si penumpang, kartu istri Anda, mungkin kartu apa, member apa gitu. Nah, sekarang kita tes jalan, tapi sayang ini sudah mulai gelap dan hujan. Kita buat menjadi terang dan tidak hujan. Nah. Pertama kali nyetir ini langsung terasa benar-benar seperti tidak ada hubungan darahnya dengan Veloz Avanza Xenia yang lama. Malah langsung terdengar bunyi-bunyian yang mahal. Terasa mahal karena biasanya hanya ada di mobil-mobil premium, yaitu bunyi-bunyian tolak bala. Ya seperti di Mercy, ramai dengan bunyi-bunyian untuk safety. Tuh, kita belok kiri karena blind spot monitor sebelah kiri lagi nyala, itu akan bunyi dia. Tut, kasih tahu bahwa awas gitu. Itu seperti kita jalan-jalan sama orang yang bawel gitu. Awas kiri, awas kanan. Ada lane departure warning kalau kita dekat garis, dia bunyi tut dan setirnya bertolak sendiri. Kadang annoying. Kemudian ini ada kamera 360 yang pintar, menyala apabila kita send juga ke sisi arah kita belok. Namun agak annoying. Ini agak annoying ya. Sambil nyari-nyari jalan, kemudian kita harus nge-send. Berubah menjadi kamera, ini jadi kamera tampilan sebelah kiri dan kamera 360-nya nyala semua. Tapi jalannya hilang. Kita nggak bisa lihat petanya. Harus matiin send dulu. Oke, lewat sana. Send kiri lagi. Hilang lagi. Cara ngilanginnya gimana? Matiin send satu-satunya jalan. Pencet ini. Gak ngaruh. Mobil ini sudah naik kelas dari generasi sebelumnya. Ini seharusnya lebih kedap, namun tidak terlalu. Kekedapan di mobil ini jelek. Kami kira sudah naik kelas gitu, kekedapannya jadi sangat luar biasa gitu. Enggak. Kalau Anda di lampu merah, Anda lagi macet-macet, motor lewat kanan kiri, itu jelas sekali suaranya terdengar ke dalam mobil. Sayang sekali. Walaupun nggak terlalu kedap, tapi road noise-nya masih oke. Ya, bannya ini suaranya nggak masuk ke dalam, nggak terlalu masuk. Tapi kalau misalnya udah agak kencengan sedikit, memang agak kedengeran angin di spion. Ya, spion nabrak angin terdengar. Tapi kalau dibandingkan dengan Avanza Xenia, kami merasa kekedapan di Veloz ini sedikit lebih baik. Bagaimana dengan kenyamanannya? Platform yang dipakai mobil ini adalah DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Atau di Toyota namanya TNGA, macam yang ada di Race dan Rocky. Suspensi yang enak, jauh lebih enak daripada generasi sebelumnya, tapi tidak bisa dibilang super nyaman. Nah, suspensinya ini sangat mirip sekali dengan Race dan Rocky ya. Walaupun ini wheelbase-nya agak sedikit lebih panjang, mirip, dia goncangan yang halusnya itu agak lebih terasa. Tapi begitu goncangan yang agak banyak itu nggak terlalu terasa, ya, lebih lembut. Tapi kalau goncangan-goncangan halus seperti ini sangat terasa sekali. Tapi bagaimana dengan kestabilannya? Kestabilannya boleh juga sih, ya, boleh juga untuk ukuran MPV, low MPV malah, ini kestabilannya boleh juga. Ya, ini goncangan-goncangan halus di tol tuh terasa. Kita tahu permukaan tolnya tuh nggak rata nih. Tapi begitu ketemu yang lebih mengayun, dia empuk. Memang masalah yang paling terasa itu di bagian setir. Ya, setirnya ini sama sekali tidak direct, sama sekali tidak ada feedback rasanya, sama sekali tidak enak. Ya, ini jadi seperti tidak ada nyambung-nyambungnya sama sekali dengan ban belok-beloknya. Nah, sekarang larinya. Kami sudah pernah tes 0 ke 100 km per jam, namun bukan yang Veloz, tapi Xenia. Veloz ini punya kelemahan sedikit di performa 0 ke 100 km per jam, yaitu velg yang lebih besar, jadi lebih berat. Di Xenia kami coba dengan metode start tanpa nahan rem, mendapatkan waktu 12,48 detik. Lumayan, walaupun tidak terasa sama sekali G-force-nya, karena sifat CVT yang membuat torsinya menjadi terasa rata. Sekarang dengan CVT ya, mereka menyebutnya dengan DCVT. D-nya itu apa ya? Daihatsu CVT. Apa ICVT namanya? CVT, ya,
perpindahannya halus, dan CVT memang gearbox yang paling hemat BBM ya, karena dia terus menjaga RPM-nya di RPM rendah selalu. Cuma yang kami tidak suka mengenai CVT itu ya seperti tidak nyetir, agak kosong begitu ya, seperti setir ini rasanya kosong, seperti tidak nyambung antara mesin dan roda belakang. Bukan roda belakang, ini roda depan. Tapi adalah ini paling hemat dan halus ya, dan ini dia bisa diubah ke sport, geser sini jadi sport, RPM-nya naik menjadi 3000 di kecepatan 63 km per jam. Kalau nggak sport itu turun menjadi 1100 RPM di sport. Nah, di sport ini dia RPM lebih tinggi, standby untuk ditarik mobilnya. Kita coba tarik seberapa kencang. Nggak kencang, dia nggak kencang sama sekali. Tapi mobil ini enak di bagian berangkatnya, berangkat dari nol itu enak. Berangkat dari nol tuh kita bisa lumayan kaget-kagetin, dan larinya terasa mobil ini kencang gitu pada saat kita berangkat dari nol, kita berangkat dari diem. Tapi begitu sudah kecepatan ini 60-an, kita gaspol seperti ya terdengar raungan mesin aja ya, seperti standarnya CVT. Dan ini kemarin tuh kami sempat mencoba seperti ada ngoper giginya. Ah tuh, seperti ngoper gigi. Jadi ini CVT yang pura-pura jadi transmisi biasa. Jadi ada seperti ada ngoper-ngopernya, padahal CVT seharusnya di RPM tinggi manteng begitu aja cukup. Tapi ini CVT-nya dia ngopernya tuh ya nggak bisa dibilang cepet-cepet amat, tapi lumayan lah, bisa agak bergegas gitu, RPM-nya naik gitu di gaspol. LDW in operation lagi. Sekarang kita coba drive mode ya. Ini ada driving mode-nya. Sekarang normal. Kalau dipencet jadi power. Apa bedanya power sama biasa? Di setir entengnya sama ya, tapi rasio pedal gasnya beda. Jadi ini kurang lebih hanya mainin rasio pedal gasnya. Kalau mau power di gearbox tinggal geser ke sport ya, dan bisa dimanualkan juga tuh. Kalau power di pedal gas jadi serasa mobilnya lebih kencang, rasio injekannya berbeda, itu power di sini, driving mode. Kalau pencet lama itu jadi eco mode, ya itu hanya rasio pedal gas saja yang dimainkan. Padahal nggak jadi berat larinya, cuma rasionya berubah jadi kayak nggak lari. Rem tangan jari yang ada auto hold-nya. Nah, jadi bikin ceritanya. Ini kalau auto hold-nya kita hidupkan, kan ada nyala sini. Nah, ini kita sampai dia berhenti. Kalau kita nginjek remnya itu sedikit, auto hold-nya belum nyala. Kita lepas lagi, remnya masih jalan. Kalau kita nginjek remnya lebih dalaman lagi, kita ini berhenti, remnya agak dalaman dikit lagi. Nah, itu langsung hold. Baru kita bisa lepas rem. Ya, auto hold zaman sekarang begitu, seperti di Expander juga sama begitu juga. Ini kalau kita diemin lama, dia akan kasih warning, auto hold-nya kelamaan, auto hold-nya dimatikan sama dia, bukan berarti mobilnya jalan, tapi otomatis dia akan menarik rem tangan sendiri. Apabila itu terjadi, Anda akan merasakan transisinya. Kenapa ada transisi antara auto hold dan rem tangan? Karena berbeda. Auto hold itu yang rem itu keempat bannya, yang rem itu dari rem tangan, rem kaki. Ya, rem kaki itu kan keempat ban. Oke. Nah, begitu dia transisi pindah ke rem tangan, akan ada terasa karena rem hanya dipakai belakang saja. Depan rilis. Jadi karena posisi masih D, dia akan berubah dikit posisi ngedongaknya mobil. Jadi akan rasakan transisinya. Nah, bagaimana dengan kehematannya? Kami di dalam kota dengan gaya nyetir kami yang kadang agak kekencengan, kadang biasa-biasa saja, itu kurang lebih di 12 km per liter. Mungkin sebagian dari Anda bilang, oh kok boros sekali? Ya itu gaya nyetir kami, beda-beda orang gaya nyetirnya. Dan kondisi lalu lintas pun berbeda-beda. Ya, jadi kalau kami biasanya membandingkan dengan mobil lain yang kami setir. Kalau kami nyetir Ayla standar, konsumsi kami di dalam kota BBM itu 11 km per liter. Jadi ini tuh sepertinya lebih irit daripada Ayla 3 silinder 1000 cc standar. Karena dengan gaya nyetir kami yang sama, ini bisa lebih hemat. Kemudian bagaimana dengan di luar kota? Nah, ini kan tol. Kita bisa simulasikan
luar kota seberapa hemat kita riset average-nya. Ini kita jalan di 80 km per jam. Ini luar kota yang agak curang ya, karena biasanya kalau perjalanan keluar kota kan pasti ada berhenti di rest area, ada ketemu macet, ada ketemu apapun pintu tol gitu ya, yang membuat lebih boros dari jalan lamsam seperti ini. Pasti dia harus di atas 120 ini. Karena kami hemat-hematan sama Bung Fitra naik Rocky itu dua-duanya di atas 120 di tol. Dengan jalan santai seperti ini luar kota definitely mudah untuk mendapatkan 20 km per liter. Mobil ini berubah dari rear wheel drive ke front wheel drive, penggerak belakang pindah ke penggerak depan. Bagaimana dengan tanggapan para pencintanya? Kebetulan kami bertemu dengan klub Avanza Xenia. Kami sekarang bersama dengan Asik! pertanyaan. Sekarang sudah jadi front wheel drive. Apa tanggapannya? Saya udah coba kemarin. Hasilnya waktu coba di Cikarang mantep banget. Mantap. Jauh perbedaannya. Lebih senyap, lebih cepat, dan yang pasti multimedianya mantap. Oke, ini beda kali. Nggak beda apa sama? Gua kurang setuju sama front wheel drive. Kan? Ayo. Gimana Om? Kalau saya pribadi, Toyota maupun Daihatsu, mereka berubah dengan front wheel drive, berarti sudah memikirkan kelebihannya apa. Nggak mungkin dia menyamakan dengan komputer yang lain. Pasti dia punya kelebihan. Kagak setuju. Ya, ada pro kontra. Setuju. Setuju. Kagak setuju. Yang penting masih nongkrong bareng. Mau front wheel drive, rear wheel drive, all wheel drive, nongkrong bareng. Yang pasti jangan lupa. Apa? Bisa dibikin turbo. Kalau menurut kami itu merupakan perbaikan. Rear wheel drive itu sangat tidak efisien dibanding dengan front wheel drive, kecuali kalau memang itu mobil performa tinggi. Tapi ini Avanza Xenia Veloz baru itu sebenarnya rasanya jadi mirip seperti Expander. Tapi lebih baik mana? Harganya juga mirip. Bicara soal harga, ini adalah price listnya. Apakah cocok dengan dompet Anda? Kalau belum cocok, jangan dipaksakan. Mendingan cari Expander bekas. Overall, mengenai Toyota Veloz, merupakan mobil yang sangat amat tepat apabila Anda mau upgrade dari Avanza Veloz Xenia yang lama menjadi jauh lebih keren, lebih efisien, lebih lega, lebih nyaman. Pokoknya semuanya lebih, termasuk lebih mahal. Kami hanya menyayangkan kenapa tidak ada adaptive cruise control seperti di Toyota Race. Tanggung sekali. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.